Setelah berhasil memasuki level 1 PPKM, Surabaya membuat kebijakan 21 tempat untuk vaksinasi booster. Untuk siapa yang mau mudik, maka syaratnya adalah wajib vaksin. Setujukah kalian? Ini tadi diajak ngobrol televisi, TVRI Jawa Timur. Ayo, setuju gak kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, pecinta masa depan negeri. Hari ini kita melihat suasana di luar. Kalau di Surabaya terasa lega. Karena apa? Yaitu suasananya tidak mencekam seperti dahulu. Ya memang sebelumnya sih sudah tidak mencekam. Intinya bahwa masuki level PPKM 1, level 1 itu kan relatif hampir semuanya diperbolehkan. Bahkan berbagai kampus Universitas Negeri Surabaya pun minggu depan sudah masuk luring seperti biasa. Bagaimana tempat kalian? Mungkin sekolah kalian juga. Semoga sudah biasa karena memang kita sampai 4 April itu PPKM 1, PPKM level 1. Ya ini harapannya selanjutnya bahkan sampai lebaran sampai selanjutnya sudah selesai. Hari ini diajak oleh teman-teman TVRI Jawa Timur membahas seberapa efektifkah yaitu tadi perintah untuk vaksin demi pulang kampung. Apalagi pada kesempatan hari-hari ini, misalkan hari ini Senin itu membuka 21 vaksin. Bisakah berjalan efektif? Toh dialog saya dengan Mas Wira dan Mbak Kansa, beliau berdua itu kan mau mendampingi, mengawal bagaimana diskusi ini menjadi lebih enak. Intinya bahwa apakah Pak Agus setuju dengan proses vaksinasi ini? Maksudnya bahwa booster atau vaksin ketiga itu kemudian diwajibkan bagi yang mau pulang kampung. Saya jawab bahwa vaksin itu program yang bagus dari pemerintah. Vaksin itu ya berusaha bagaimana tidak terkena COVID itu. Saya setuju itu, mengapresiasi terhadap pemerintah. Tetapi caranya yang kurang tepat jika hal ini digunakan untuk wajib yang tidak pernah selesai atau untuk menakut-nakuti kalau kamu tidak vaksin maka tidak bisa pulang kampung. Seandainya itu dijadikan sebuah alat, maka saya sebagai sosiolog sangat tidak setuju. Karena yang paling penting kepada masyarakat itu bagaimana kesadaran itu hadir. Karena ingat, pada waktu awal atau 2 tahun yang lalu, seluruh warga tidak boleh pulang kampung. Karena ya warga kampung tidak ingin menerima penyakit bawaan dari keluarganya. Dan waktu itu serius ya, 2 tahun yang lalu itu, awal-awal pandemi COVID. Siapapun yang pulang kampung serius berdebat. Dan setiap desa mempunyai yang namanya tempat isolasi. Ada kalimat yang menarik, nggak pengen diisolasi ojo mulih. Kalau tidak mau diisolasi jangan pulang. Itu kan menarik. Jadi pada waktu 2 tahun yang lalu, orang yang dari kota bukan terkena COVID, orang yang pulang kampung itu seakan-akan ini akan membahayakan satu kampung. Akhirnya dibuatkan yang namanya tempat isolasi, baik di balai desa ataupun di kelurahan, ataupun yang lebih di sekolahan atau yang di tempat-tempat lainnya. Intinya tidak boleh ke rumah masing-masing. Sehingga ayo kita ingat suasana pada waktu itu. Perdebatan di beberapa tempat, memang sebagian tidak, di beberapa tempat itu serius terjadi.
Dan pada waktu hari Lebaran itu relatif ada sebagian kecil yang melaksanakan silaturahmi ke tetangga, tetapi sebagian besar tidak, dan yang paling banyak adalah menggunakan daring. Zoom meeting, Google Meet, atau cukup video call, itu yang paling banyak. Flashback itu hanya ingin menjelaskan suasana di 2 tahun yang lalu, yaitu masyarakat itu akhirnya semacam ada miskomunikasi antara yang keluarga di kampung dengan keluarga yang di perantauan, karena ada peraturan tersebut. Tetapi sekarang adalah kalau memang itu terjadi, maksudnya peraturannya itu adalah booster vaksin 3 itu adalah sebagai syarat, dan kalau tidak melaksanakan maka akan atau tidak diperbolehkan pulang ke kampung. Ini menjadi problem yang utama. Problem utama itu karena ada problem yang parah. Mengapa? Karena ini bukan berasal dari kesadaran. Kita masih ingat ya, pada waktu awal-awal juga dahulu, pemerintah kan juga mengatakan nanti vaksin 1, vaksin 2 selesai maka bebas. Tapi sampai sekarang malah ada wajib vaksin atau booster 3. Sekali lagi, saya dalam rangka bukan untuk menafikan vaksin 3. Saya mengapresiasi, saya sendiri juga sudah termasuk yang vaksin 3 booster. Bisa dilihat di konten saya sudah disuntik untuk booster itu. Tetapi cara komunikasi antara elit penguasa, pengambil kebijakan dengan masyarakat itu harus lebih bisa nyambung. Perlu dipahami juga, masih ingat juga kalimat yang dihadirkan oleh pemerintah, selama kalian semuanya, masyarakat itu menggunakan protokol kesehatan, maka akan aman. Nah, itu di mana sekarang kata kalimat yang aman itu? Sekarang sesudah memasuki level 1 itu kan relatif sudah aman ya. Tetapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Jangan sampai ada perintah ini menafikan terhadap protokol kesehatan, karena sama saja. Jadi kalau kalian menggunakan protokol kesehatan dengan ketat, maka insya Allah sudah aman. Menggunakan vaksin booster atau vaksin level 3 itu saya pikir juga oke-oke saja lah. Pecinta masa depan negeri, untuk masyarakat ini memang perlu ada semacam komunikasi, sosialisasi yang lebih mudah bisa diterima. Mas Wira sama Mbak Kanca juga bertanya tadi, bagaimana Pak caranya? Kan ini sudah menjadi semacam regulasi terkait dengan yang tidak vaksin 3 atau booster maka tidak boleh pulang kampung. Ya menurut saya caranya supaya masyarakat sadar bahwa ya itu dilanjutkan, diteruskan, bahwa keberadaan vaksin, maksudnya keberadaan pandemi COVID itu masih berjalan. Dan yang bagaimana masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap hati-hati. Pada kesempatan ini yang muncul adalah Omikron. Hal itu berbeda dengan Delta yang mematikan dahulu. Masyarakat pun juga sadar. Masyarakat sekarang itu sadar kalau batuk pilek maka dia tidak akan kemana-mana, cukup di rumah. Itu mungkin sebagian atas nasihat arahan dari para tenaga medis, baik dokter ataupun perawat, yaitu mereka cukup di rumah, istirahat, kemudian menggunakan vitamin C atau berbagai vitamin yang bisa mengatasi, dan kemudian rata-rata 3 hari sembuh. Tidak harus seperti pada waktu awal-awal atau khususnya pada suasana Delta dahulu, harus di rumah sakit paling nggak 1 minggu dan lain sebagainya. Jadi Omikron yang tidak membahayakan pun selanjutnya dilihat, ya ini ada. Ini memang bagian dari COVID, tetapi tidak membahayakan. Kalau tidak membahayakan, perasaan dari seseorang, setiap manusia, setiap person itu merasa aman, maka mereka akan cepat sembuh kembali. Jadi asik kan untuk diterima oleh masyarakat. Maksudnya masyarakat untuk menjalankannya. Kemudian juga ada pertanyaan lagi,
Seberapa efektifkah Pak terkait dengan hal ini diberlakukan? Maksudnya perintah untuk menjalankan vaksin level 3 atau vaksin yang ketiga ataupun booster ini. Menurut saya selama berangkat dari sebuah perintah, larangan yang sifatnya itu agak mengganggu privasi atau hak asasi seseorang, maka ini akan sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tetapi kalau mendasarkan pada regulasi, mendasarkan pada kebutuhan masyarakat, maka tanpa diperintah pun masyarakat akan melaksanakan. Misalkan masyarakat itu seperti kalau dilogikakan begini, setiap hari itu masyarakat pasti makan. Kalau tidak makan lapar, tanpa diperintah, maka masyarakat pasti akan mencari makan. Tetapi coba bandingkan pada waktu kalian masih kecil ya. Kalau anak kecil itu diperintah-perintah, ayo makan, malah mereka nggak mau makan, mereka lari-lari dan selanjutnya. Nah, ini adalah logika yang atau rasional yang mudah diterima akal ya. Begitu juga berlaku pada kalian, saya dan semua manusia. Kalau diperintah-perintah itu bisa-bisa agak sulit. Tetapi kalau misalkan seperti kalian pada saat ini sebagai orang dewasa, ataupun mungkin kalian yang anak kecil, lapar pasti, ya Pak, makan dong. Lah, pada saat ini juga begitu. Kalau pada suasana Omikron ini masih mengejala dan kita sadar, tanpa diperintah pun kita akan mencari proses vaksinasi tersebut. Mas Ira sama Mbak Kaca bertanya, bagaimana caranya Pak? Salah satunya adalah mendekatkan proses vaksin tersebut itu yang menjadi titik mudah dijangkau oleh masyarakat yang tidak harus membutuhkan waktu untuk atau mendapatkan waktu untuk proses vaksin tersebut. Taruhlah dilaksanakan di hari libur atau di tempat-tempat yang menjadi tempat sehari-hari. Contoh seperti saya itu vaksin ketiga atau booster itu kami laksanakan ketika suasana jogging dan selanjutnya ada vaksin yang free dilaksanakan oleh pemerintah dan saya terlibat di situ. Jadi sambil di sela-sela jogging bisa pemerintah dimanapun, tidak hanya Surabaya ya, kabupaten kota se-Indonesia ataupun siapapun yang melaksanakan itu juga bisa dilaksanakan, bisa dalam suasana dekat dengan olahraga atau dekat dengan keramaian di tempat-tempat yang umum, kafe-kafe yang di situ mudah dijangkau oleh masyarakat yang sambil menunggu makanan, menunggu pesanan, itu kemudian bisa vaksin. Maka hal ini tidak harus membuang waktu di kampus pun, meskipun dia bukan asli di situ, UNESA, UNER, ITS ataupun manapun, selama di situ ada mahasiswanya, maka ya diberikan kesempatan sehingga kalau sudah luring, taruhlah gitu ya, sudah luring, kemudian di sela-sela perkuliahan istirahat, mereka bisa vaksin tanpa harus ayo kamu vaksin, tidak. Karena mereka sadar bahwa ini adalah merupakan instrumen, alat untuk menjaga dirinya. Jadi intinya adalah didekatkan. Ya selama ini saya melihat pemerintah sudah berusaha hal itu, tetapi ketika lebih dekat lagi akan lebih baik. Kemudian juga hal itu apakah dijamin bahwa masyarakat kita akan bersedia vaksin? Sekali lagi, masyarakat kita itu akan bersedia untuk melaksanakan berawal dari kesadaran. Mas Wira sama Mbak Kansa langsung, oh iya ya memang kesadaran itu hal yang paling penting. Tidak harus diperintah. Sudah bukan waktunya sekarang. Sampai pada akhir dari proses dialog, saya mencontohkan hari-hari ini di Hungaria, karena 2 minggu yang lalu saya dialog sama teman saya yang sedang studi di Hungaria di sana. Dia mengatakan 2 minggu yang lalu Hungaria itu sudah bebas dari
protokol kesehatan, maksudnya terkait dengan masker. Masker itu sudah tidak dipakai di Hungaria. Mengapa? Karena di sana sudah bebas, sudah bukan menjadi ancaman. Kalau di Surabaya sudah level 1, pertama kali kota yang mendapatkannya. Semoga hal ini kemudian mengarah ke sana. Meskipun kalau memang pemerintah membuat program vaksin ketika booster itu silahkan saja. Yang paling penting adalah kalian itu sehat. Ketika ada Omikron lewat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.